Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan kalian semua bahagia, sejahtera, sehat, aman dari bahaya pandemi. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini dengan Kak Herman kita akan masuk di bab ke-9 ya. Bab ke-9. Kita akan belajar apa di bab 9? Bab 9 judulnya What is it? Oke, bab 9 judulnya What is it? What is it? Nah, yang di bab 9 ini kita akan pelajari apa saja yang di sini bisa kita baca. To obtain and share information about things, animals, natural phenomena, and social phenomena in order to get the general knowledge about them. So kita akan belajar mendapatkan, men-share informasi, mendapatkan informasi dan men-share informasi tentang apa? Tentang benda-benda, tentang hewan, tentang alam, ya, fenomena alam, fenomena sosial, untuk in order to get the general knowledge about them, untuk mendapatkan informasi yang secara umum tentang hal-hal tersebut di atas, begitu ya. Nah, oleh karena itu yang akan kita pelajari di sini namanya simple present tense. Kak Herman tidak tahu kenapa kok simple present tense diajarkan di belakang. Is okay, nggak ada masalah. Yang jelas adik-adik sudah belajar banyak tenses di depan yang relatif sulit. Simple present tense ini relatif mudah, gampang ya, jadi jangan khawatir adik-adik. Baik, yang akan kita lakukan apa? Kak Herman akan bacakan teks, nanti kita analisa sedikit. Kak Herman akan terangkan kepada kalian apa itu simple present tense. Bisa jadi video ini membutuhkan 2 video ya, kayaknya, karena cukup panjang di simple present tense, oke? Tapi simple present tense sangat-sangat sering kita pakai dalam kegiatan sehari-hari, oke? Simple present tense sering kali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, kita akan baca teks di sini, oke? Cukup kelihatan ya, oke? Adik-adik bisa baca di bukunya, bisa tirukan Kak Herman, nanti akan saya artikan. Boleh adik-adik stop di bagian-bagian tertentu ya. Boleh adik-adik stop di bagian tertentu untuk menirukan. Baik. Buffalo are big, strong, dark-colored mammals with huge horns. African buffalo live in herds of several hundred, usually near water. As they love to wallow in the mud, African buffalo have their bad tempers. So humans have never managed to tame them. Water buffalo are found in the wetter areas of Asia. Few are found in the wild now, and they are mostly kept as farm animals. Water buffalo have been domesticated for 3,000 years. They are used to pull carts and plows, but they can be kept for their meat, milk, and hides. Only a few survive in the wild in Asia, but buffalo are released to run free in the swamps of the Northern Territory of Australia. Kalian menartikan, silakan kalian simak, silakan di-pause, dihentikan sementara jika terlalu cepat ya. Buffalo atau kerbau adalah binatang yang besar, kuat, berwarna gelap, atau mamalia yang besar, kuat, berwarna gelap ya, mamalia ya di sini ya. Atau kalian bisa sebut hewan menyusui, mungkin mamalia lebih mudahnya. Mamalia yang besar, kuat, berwarna gelap, with huge horn, dengan adanya 2 tanduk. African buffalo live in herds. Jadi buffalo kerbau Afrika tinggal dalam kawanan yang berjumlah beberapa ratus ya di Afrika ya. Biasanya di dekat air. Mereka suka atau gemar berendam di mud. Mud itu apa ya namanya ya? Tanah yang becek gitu ya, itu mud. Kalau habis hujan itu tanah yang becek itu, nah itu bahasa Inggrisnya mud. Kerbau ini suka tinggal di tanah yang becek seperti itu kan ya, yang ada kubangan-kubangannya, mungkin kubangan tanah gitu, tanah dan air campur begitu ya, kubangan. African buffalo, kerbau Afrika
biasanya memiliki bad tempers. Bad tempers itu temperamen yang buruk ya, sehingga manusia tidak pernah untuk menjinakkannya. Jadi manusia belum pernah menjinakkan buffalo Afrika ya. Kerbau air biasanya ditemukan di daerah yang lebih basah di Asia. Few are found in the wild now. Sangat sedikit yang ada di dunia liar saat ini. Mereka kebanyakan mostly kept as farm animals. Mereka biasanya digunakan untuk menjadi hewan ternak yang untuk keperluan pertanian ya. Water buffalo have been domesticated for 3,000 years. Kerbau air sudah diternak, domesticated ya, sudah diternak, sudah dijinakkan tentunya ya. Kalau domesticated lebih diternak ya, selama 300 tahun. They are used to pull carts and plows. Mereka digunakan untuk menarik cikar bahasa lama ya, atau apa itu pedati dalam bahasa Indonesia. Pedati tahu ya kalian, kayak kereta tapi ditarik dengan hewan. Nah itu. And plows, plows itu bajak di sawah itu ya, ada bajak. Nah itu bajak itu plows. But they can be kept for their meat. Mereka bisa juga diternak untuk daging mereka, susunya atau kulitnya, hides. Hanya sedikit yang survive atau bertahan hidup di area liar di Asia ya. But buffalo are released to run free in the swamp. Tapi kerbau dibiarkan untuk bebas di area swamps. Itu adalah area rawa-rawa di Northern Territory of Australia. Jadi di Australia bagian utara itu dibiarkan bebas. Oke, yuk kita analisa, nanti kita akan masuk ke teori. Analisa apa yang kita lakukan? Ya, pertama buffalo ini tentang spesiesnya ya. Buffalo spesiesnya apa? Mamalia. Mamalia yang apa? Big, strong, dark color, dan memiliki huge horns. Apa artinya? Silakan dicek di terjemah di atas ya. Habitat. Nah, sekarang kita ngomongkan habitat. Habitatnya di mana? Water buffalo are found, ditemukan. Nah, di sini are, ini tadi are big. Oke. Di sini are found in the wetter areas of Asia. Ditemukan di area yang lebih agak-agak basah. Oke. Few are found in the wild now. Sangat sedikit yang ditemukan di area liar. Only few survive, hanya sedikit yang survive di area liar. But buffalo are released to run free, tapi dibiarkan untuk tinggal di area liar di rawa-rawa di bagian utara Australia. Di sini coba dilihat, ada are found, dan sebagainya gitu ya. Are, oke, are found, survive, oke, are released. Kenapa ada are, kenapa ada yang tidak are-nya? Nah, nanti akan kita bahas di situ. Habit, sekarang kebiasaannya. Oke. Buffalo live in the herds of several hundred. Biasanya kerbau itu tinggal mereka dengan kawanan yang berjumlah ratusan ya kan. Nah, itu kebiasaan, oke. They love to wallow in the mud. Mereka suka untuk berkubang di mud, oke. Apa mud? Tadi sudah saya jelaskan di atas. Physical, secara fisik mereka big, tadi sudah dijelaskan ya, big, strong dark color mammals. Emotional characteristic, keterangan emosional. Have bad tempers. Siapa yang have bad tempers? African buffalo. Kemudian human have never managed to tame them. Ini lebih ke bukan present tense tapi sudah kita jelaskan di depan. Ini present perfect kalau yang have managed, oke. Have been domesticated, ini juga present perfect tense. Oke. Anyway, kita akan bahas di sini tentang simple present tense atau mungkin present tense ya, lebih umum ya present tense, simple present tense. Function di sini, they are mostly kept as a farm animal. Mereka biasanya
diternak saja ya, biasa diternak untuk keperluan farming, untuk keperluan pertanian. They are used, mereka digunakan, oke. Can be kept, mereka diternak atau dijaga, bukan dijaga sebenarnya di sini, disimpan. Kept itu simpan, tapi lebih tepatnya diternak untuk apa? Diternak untuk dagingnya, diambil susunya, dan diambil kulitnya. Nah, ini kita bicara simple present tense, oke? Nah, yuk kita bicara simple present tense. Kak Herman, kok ada yang pakai to be kayak are, is, kok ada yang enggak kayak survive tadi langsung di sini ya. Survive kayak gini ya. Enggak pakai to be. Kok di sini are found, kok pakai found, kok bukan find. Kenapa? Kok ada to be verb 3? Pernah Kak Herman jelaskan di depan. Coba cek lagi tentang passive voice atau passive tense, passive sentences ya. Jadi kalimat-kalimat yang pasif atau passive voice biasanya disebut begitu. Kalian bisa cek di situ to be plus verb 3. Nah, itu pernah Kak Herman jelaskan. Nanti kita akan singgung lagi di sini. Baik, sekarang kita akan bicara simple present tense. Oke. Apa simple present tense itu? Nah, sebelum kita ngomong jauh, pembagiannya Kak Herman suka bagi menjadi 2 begini. Jadi, simple present tense yang menggunakan kata kerja, jadi kalimat yang menggunakan, biasa bahasa Inggris Kak Herman biasa membagi, atau secara umum orang-orang bagi menjadi 2, menggunakan kata kerja atau verb, dan non kata kerja, non-verb. Oke. Non-verb. Ini berlaku juga untuk present tense. Oke. Nah, di verb itu, yang namanya kata kerja itu, ya pakai kata kerja, pakai verb 1, verb 2, verb 3. Kalau yang tenses yang lain pakai verb 2 untuk past tense, verb 3 untuk perfect misalkan. Nah, yang simple present tense itu pakai verb 1. Oke. Verb 1-nya ditambah S atau ES untuk subjek-subjek tertentu. Nanti Kak Herman akan terangkan. Tidak perlu kalian menghafalkan, tapi perlu kalian mengulang-ulang di kalimat, kemudian di latihan-latihan kalian. Nanti akan Kak Herman kasih contoh di sini. Nah, Kak Herman ingin mulai dengan yang non-verb karena lebih mudah. Non-verb ini paling tidak ada 3. Oke. Paling tidak ada 3 di non-verb. Oke. Apa saja? Bisa adjective. Oke. Adjektif atau kata sifat, bisa add noun ya, noun dulu, kata benda, kata itu kata ya, bisa adverb atau kata keterangan, kata keterangan. Oke. Nah, kata keterangan itu banyak ya. Keterangan itu bisa keterangan waktu, keterangan tempat, ya kan? Kak Herman tuliskan 2 aja yang sering ya, keterangan tempat, keterangan waktu ya. Keterangan waktu. Oke. Oh, nggak kelihatan ya. Oke, Kak Herman tuliskan lagi. Oke. Coba. Oke. Sini. Oke. Tempat dan waktu. Oke, jelas ya. Baik, yuk kita mulai dari yang di sini dulu. Oke. Dari yang non-verb. Nah, simple present tense untuk non-verb itu apa saja? Nah, simple present tense dari yang non-verb itu contohnya itu di sini nih. Buffalo are big, strong. Big, strong. Nah, itu kata sifat. Oke. Buffalo are big, strong. Adjektif ya. Kita pakai yang adjektif terlebih dahulu. Buffalo are big, strong. Ya. Kemudian dark color. Mammals.
Oke, sampai sini dulu, nggak usah diteruskan ke yang berikutnya. Big and strong. Oke, kita bahas di sini. Nah, are big and strong. Nah, di sini udah big itu besar, yaitu kata sifat. Strong itu juga kuat, itu kata sifat. Dark colored itu kata sifat, mensifati ya. Warnanya gelap. Oke. Nah, buffalo itu besar dan sebagainya. Itu tadi sudah dijelaskan artinya. Selanjutnya contoh yang lain ya. Contoh yang lain nih. Ini yang adjektif. Sekarang Kak Herman kasih contoh noun ya. Noun misalkan. He is a teacher. Okay. He is a teacher. He is a teacher. Di sini kalian bisa temukan. Di sini pakai to be is. Oke. Agak ini aneh ininya. Oke. Sini pakai to be is. Oke. Kemudian ada teacher sebagai noun. He is a football player. He is a man. They are students. Misalkan, nah itu kata benda semua, noun ya. Noun kata benda. It is a knife. Ini adalah pisau. Pisau itu kata benda. This is a pen. Ini pen untuk nulisnya Kak Herman di sini. Pen digital. Nah, this is digital pen. Misalkan ya. This is digital pen. Kelihatan nggak tuh di video? Nah, ini adalah pena digital. Itu adalah kata benda semua. Oke. Sekarang yang terakhir. Kata keterangan tempat atau kata keterangan waktu. Kak Herman pakai kata keterangan tempat saja ya. Keterangan waktu mungkin bisa kalian cari contoh yang lain nanti suatu saatnya. Contoh keterangan tempat. Misalkan ada yang tanya, where is your brother? Atau where is your sister? She is at katakanlah di dapur misalkan. She is at kitchen. She is at the kitchen misalkan ya. She is at the kitchen. Oke. She is at the kitchen. Kelihatan semua ya. Situ she is at the kitchen. Dia ada di dapur. Dia ada di dapur. Is at ada di dapur. Nah, ini nggak pakai verb, nggak ada yang pakai verb. Ini pakai to be. Are, is ini to be semua. Oke? Baik. Sampai sini mulai tergambar ya. Ini pakai to be semua. Nah, terus yang pakai to be itu, oke? Yang pakai to be itu kok kenapa kok tidak pakai ini apa namanya? Kok tidak pakai verb gitu. Nah, to be kalau pakai verb 3 itu jadi passive voice. Nah, ini di sini kalian temukan di sini ya. Are found. Nah, ini passive voice, itu to be ketemu verb 3. Nah, kita sekarang bicara present tense. Maka di present tense ini kita bicara to be untuk tadi 3 hal. Adjective, noun, dan adverb. Oke? Adjective, noun, and adverb. Nah, adik-adik sudah tahu to be itu apa saja. Nah, to be, Kak Herman ulangi lagi, itu ada am, kalau untuk yang present ya. Ada is, ada are. Oke? Am, is, are. Nah, subjeknya apa saja? Nah, am itu I ya saja. Is itu she, it, she, he, it. Are itu they, we, dan you. Oke, ini we ya, we. Oke. I am a doctor. Nah, itu berarti I am a doctor.
Misalkan doctor. Saya seorang dokter. Di sini pakai apa? Noun, adjective atau adverb? Ini pakai noun, oke? She is, misalkan she is kata sifat. She is beautiful atau she is smart, misalkan smart. She is smart. Dia pintar, kata sifat di sini, oke? Kata sifat. Nah, sekarang they, misalkan we are at the football field. At the football field. Kami berada di lapangan sepak bola. We are at the football field. Kami berada di lapangan sepak bola. Oke. Sampai sini jelas ya. Nah, ini gampang kan? Terus yang pakai verb itu apa saja? Nah, pakai verb ini sudah dijelaskan ke Herman sekilas. Pakai verb itu tadi ya di sini ya. Nah, di sini kan ada yang pakai verb nih di sini. Nah, ini yang pakai verb nih. Nah, ini yang pakai verb, ini tambahan tambahan verb 1, tambah s atau es. Nah, ini nanti akan Kak Herman jelaskan di video selanjutnya. Ini karena cukup panjang ya. Kak Herman akan terangkan di video selanjutnya. Itu yang pakai verb, oke? Dan akan Kak Herman tambahkan tentang fungsi-fungsi dari simple present. Paling tidak sekarang adik-adik, Kak Herman tunjukkan betapa mudahnya dan sering kita temukannya simple present tense dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu di video selanjutnya, kita akan bahas apa? Tetap di bab 9 ini kita akan bahas tentang simple present tense menggunakan verb dan apa sih fungsinya sebenarnya simple present tense itu. Oke, simak. Kasih saran di komentar jika kalian menemukan kesulitan ya. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya.